2, 3. Oke, Den. Kita akan kembali di sini. Problematika YouTube. This is problematika untuk gue. So it's not for you, it's not for anything else. Biasanya ada tonton sekali seumur hidup, minimal satu kali. Oke, ini adalah trap pertama. Yang kedua, misalkan tonton ini dan kemudian lu akan masuk ke dalam you know what, surga gitu misalkan. Atau kalau misalkan itu kontennya agama dan lu harus nonton minimal satu kali seumur hidup gitu kan, dan whatsoever. Dan ini adalah you know what, attention grabber gitu, kayak misalkan you know what, clickbait. So ini adalah clickbait. Clickbait. Dia harus membedakan mana yang clickbait, mana yang bukan. Soalnya kadang ada video yang kayak gini, biasanya rata-rata itu ada hal yang tidak menarik atau enggak inilah, enggak bagus banget, enggak bermanfaat sekali gitu men. Unless yes, ya, yeah, unless lu butuh sesuatu yang seperti ini. Wis, nah kene iki. Ora, ora. Yes, nyalang di sini ya, Mak. Sedikit hal bermanfaat dan ya, hal yang bermanfaat sangat sedikit dan banyak hal yang mubazir atau yang tidak menarik, atau dalam artian banyak hal yang lebih ke arah konten-konten jokes dan konten-konten yang you know what, buang-buang waktu. Unless kecuali kecuali lu adalah orang yang berperang kerja dan lu budak banget dan lu pengen nonton sesuatu yang fun gitu kan, maka hal-hal ini pun bermanfaat. Karena kembali lagi, what do you need the most, apa yang lu butuhkan, apa yang lu sangat butuhkan saat ini. Kalau misalnya lu pulang kerja lu budak banget gitu kan, dan lu pengen nonton sesuatu untuk fresh your mind, maka lu bisa nonton sesuatu seperti ini. Dan if jika ini jadi sebuah daily life for you and I don't have a problem with that, but for me it's a problem for me, karena gue nggak begitu butuh konten seperti ini. Mungkin orang lain butuh, tapi yang menjadi lebih problematik lagi adalah ketika lu tidak kerja, lu sebenarnya tidak bunuh dan tidak apa-apa, tidak apa ya men, tidak pengen lucu-lucuan tapi tetap nonton konten lucu, dan itu menjadi sebuah consumer ya, lu akan menjadi konsumtif dan itu akan menjadi hal yang sepertinya tidak menarik dan sangat buruk. So kita tidak ingin hal ini, oke? Kita tidak ingin hal ini yang mubazir dan tidak bermanfaat jika lu menjadi seseorang yang konsumtif, oke? Karena konsumeristik itu adalah sebuah bagian dari perfect slavery, atau namanya itu adalah perbudakan. Perbudakan sempurna. Ini adalah budaya konsumer ya, konsumer. Kenapa konsumer adalah bentuk dari perbudakan sempurna? Karena lu tahu bahwa lu berada di dalam situasi yang mungkin yang membuat lu terus berada di dalam you know what, situasi di mana lu harus mengkonsumsi dan bahkan lu berani untuk you know what, menghutang, minjam sana sini, bahkan untuk menjual ginjal kamu sendiri, yang hal itu sebenarnya tidak perlu. Hanya apa? Karena lu menjadi konsumer, ingin apa namanya, mendapatkan apresiasi, istilahnya seperti itu. Karena lu ingin mendapatkan apresiasi, misalkan lu lihat tetangga lu punya mobil dan lu nggak punya mobil, terus lu pengen punya mobil, akhirnya lu gimana caranya biar lu dapat punya mobil. Ini adalah konsumer dan ini adalah bentuk perbudakan sempurna, oke? So do not make yourself like slavery, jangan let yourself seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga adalah scroll terprogram. Bahkan bahkan kita butuh konten edukasi di saat sebenarnya kita tidak butuh gitu men. Bahkan sebenarnya YouTube itu punya program lain, yaitu ketika biasanya gua nonton video yang bermanfaat, gue sering menemukan hal ini, konten edukasi yang sebenarnya gak penting amat, gak penting-penting banget, tapi gue nonton juga. Dan itu buruk banget untuk gue karena gue tidak butuh itu, oke? Kembali lagi, what do you need the most gitu kan? Gue nggak butuh itu di YouTube, tapi tetap ada. YouTube itu memiliki sebuah sistem scroll terprogram dan itu sangat berbahaya. Misalkan gue adalah seorang you know what,
Misal gue adalah seorang yang menggambar, artis berarti ya. Gue adalah seorang artis yang sedang menggambar kotak. Jadi gue levelnya di sini, level 1. Gue ada di sini, people. Oke. Gue ada di sini level 1, ingin menggambar kotak. Tiba-tiba ada konten YouTube di sini. Oke. Ada konten YouTube di sini. Ini gambar anatomi, gambar kayak lukisan segala macam. Ini adalah level yang paling tinggi. Gue misalkan ada di level pertama, masih di semester pertama. Karena gue berpikir bahwa gue butuh konten ini ya. Karena gue masih di level 1, gue masih belajar menggambar kotak gitu kan. Gue masih butuh belajar kotak yang gue belum butuh anatomi, gue belum butuh perpaduan warna, gue belum butuh kayak force shortening segala macam, padahal gue bukan artis. Dan gue masih, kalau misalkan gue artis pun, gue masih belajar gambar kotak, masih belajar menggambar garis, gambar kubus, dan gue harus nonton ini. Oke, itu terkesan kayak, well, suatu saat nanti mungkin gue butuh ini, tetapi ternyata ini adalah sebuah sistem scrotal program, people. So you need to be careful. Kembali lagi, what you need the most. Bahkan ketika lu berpikir bahwa ini adalah hal yang lu butuhkan, itu sebenarnya tidak, karena ini adalah bagian dari scrotal program. So what are we gonna do? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan satu hal, yaitu kritis thinking, berpikir kritis. So that's a problem. So that's something yang harus kita lakukan. Berpikir kritis untuk menilai apakah kita butuh ini atau tidak. That's for me. Anyway, semua ini adalah bagian daripada gue, bukan untuk, gue nggak yakin kalau ini kalian semua bisa ikuti, karena gue nggak yakin konten ini untuk semua orang. Anyway, this for me. Thank you. See you later in the next world. Hopefully not.